Terus mau dibayarin bang? Ya, semuanya gratis. Jadi teman-teman penerima beasiswa tinggal datang sini belajar. Jadi gini bang, kita dari PP Bursa udah ngasih question box di snapgram PP Bursa. Dan kita milih abang buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari question box tersebut. Tapi sebelum ke pertanyaan itu, kita pengen kenalan dulu dong sama abang. Oke, nama saya Visi Cahrianto. Saya dulu lulus S1 di Bursa Uluda University, jurusan biologi pada tahun 2013 dan saya menyelesaikannya pada tahun 2018. Dan kemudian di tahun yang sama saya mendapat beasiswa Turkiye Scholarship untuk master program di jurusan yang sama yaitu biologi. Jadi abang udah lulus bang S2 bang? Alhamdulillah, tahun ini saya menyelesaikan pendidikan S2 saya di sini. Langsung pertanyaan ya bang? Ya, Pertanyaan nih bang, untuk beasiswa di Turki itu ada apa aja sih bang? Jadi di beasiswa di Turki itu ada dua jenis. Yang pertama adalah beasiswa TDV dan beasiswa YTB. Untuk beasiswa TDV itu adalah beasiswa yang disediakan oleh Turkiye Diyanet Vakfı atau Turkiye Diyanet Foundation. Jadi beasiswa TDV ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa internasional pada program Islamic Studies atau Ilahiyat. Kemudian yang kedua adalah beasiswa Turkiye Scholarship atau beasiswa yang biasa disebut sebagai beasiswa YTB. Ini terbagi menjadi dua program. Yang pertama adalah full time program dan yang kedua adalah short term program. Untuk full time program sendiri itu ada tiga jenis beasiswa. Ada beasiswa undergraduate scholarship program untuk beasiswa S1, postgraduate scholarship program untuk beasiswa S2 dan S3, dan beasiswa art scholarship program yaitu untuk beasiswa di jurusan musik, science, performing arts and fines. Untuk beasiswa short term itu ada dua jenis yaitu beasiswa success dan beasiswa researchers. Beasiswa success itu beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa mandiri yang ada di Turki dengan performa akademis yang baik. Beasiswa research itu adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa PhD atau lulusan PhD yang ingin melakukan penelitian di universitas-universitas yang ada di Turki. Oh gitu bang. Ya. Lalu beasiswa tuh mencakupnya apa sih bang? Kayak Jadi biaya itu apa aja? jadi beasiswa full time sendiri itu mencakup ada 7 sangkupan yang yang disediakan oleh beasiswa ini sendiri. Yang pertama adalah penempatan universitas dan program. Yang kedua adalah uang saku. Jadi untuk undergraduate program itu mendapatkan sekitar 800 Turkish lira per bulan, untuk master itu 1.100 dan untuk PhD itu sebesar 1.600 per bulan Turkish lira per bulan. Dan yang ketiga adalah tuition fee atau uang kuliah. Kemudian yang keempat adalah tiket sekali pulang pergi. Kemudian yang kelima adalah asuransi kesehatan. Yang keenam akomodasi tempat tinggal. Dan yang ketujuh adalah 1 tahun kursus bahasa Turki. Dan untuk yang short term beasiswa sendiri itu yang tadi saya sebutkan Success Scholarship Program itu mencangkup uang saku per bulan yaitu selama 1 tahun. Jadi untuk S1 itu sekitar 450 Turkish lira per bulan, untuk master 600 dan untuk PhD 900 Turkish lira per bulan selama 1 tahun. Terus mau dibayarin bang? Ya, semuanya gratis. Jadi teman-teman penerima beasiswa tinggal datang sini belajar. Bang, untuk syarat-syarat tuh apa sih yang diperlukan, yang penting-penting gitu? Jadi yang perlu diperhatikan untuk mendaftar beasiswa ini adalah dua jenis kriteria. Yang pertama adalah minimum akademik kriteria dan yang kedua adalah umur. Jadi kriteria umur. Untuk minimum akademik kriteria sendiri itu untuk untuk S1 itu minimal pencapaian secara akademisnya itu adalah 70%. Dan untuk S2 atau S3 itu sebesar 75%. Jadi misalkan untuk jika teman-teman semua 100 gitu bang, ya 70. ini kalau untuk mendaftar ya kayak gitu. Cuma kalau untuk mendaftar S2 misalkan kan menggunakan IPK. Jadi untuk teman-teman S1 yang ingin mendaftar S2 melalui beasiswa ini, teman-teman harus mendapatkan minimal IPK sebesar 3 dari 4 kayak gitu. Dan untuk pencapaian untuk program-program khusus seperti kedokteran gigi dan farmasi itu pencapaiannya sebesar 90% kayak gitu. Dan untuk kriteria umur, untuk S1 maksimal adalah 21 tahun, untuk S2 30 tahun, dan untuk S3 35 tahun. Oke bang, lanjut. Beasiswa itu buka kapan sih bang? Jadi beasiswa YTB ini buka pada bulan Januari, sekitar tanggal 15 Januari, dan tutup pada bulan Februari. Jadi sekitar kayak akhir-akhir Februari kayak gitu. Yang S1? Yang S1, S2, dan S3. Oh semuanya? Ya. Oh itu yang long ya bang ya? Ya, ini yang khusus untuk full time. Full time. Jadi pengumumannya
pembukaannya dan pendaftarannya itu Januari Februari dan pengumumannya itu sekitar bulan Juli. Di beasiswa ini juga ada tahap ini interview. Jadi tahap interview itu kalau tidak salah itu sekitar bulan Maret sampai Juni dilakukan. Gitu. Dan untuk yang tadi beasiswa yang sudah saya sebutkan, beasiswa short term program, contohnya adalah beasiswa Success, itu dibuka sekitar bulan Oktober dan hasilnya itu akan diumumkan pada bulan Desember. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin tahu lebih detail tentang beasiswa ini, bisa cek di description box. Teman-teman PPI Bursa sudah mencantumkan link tentang beasiswa ini di sana. Lalu nih Bang, dari Ulda Universitas sendiri nih, ada nggak sih beasiswa dari dia, dari Uldanya itu? Jadi dari bursa Ulda University itu tidak ada beasiswa, namun ada beasiswa yang disebut sebagai Yemek Bursu atau beasiswa makan. Jadi beasiswa ini hanya mencangkup makan gratis selama 1 tahun untuk mahasiswa yang ada di sana selama 1 tahun. Berarti kalau mau beasiswa YTB masuknya Bang ya? Ya, jadi kalau mau beasiswa beasiswa YTB sekolah. atau TDV. Oke Bang. Jadi Bang, lanjut pertanyaannya, untuk tips buat beasiswa apa sih Bang? Wah, kalau ini agak susah ya, tapi kalau saya maksudnya dari pengalaman pribadi saya ya, jadi tips-tips lolos beasiswa itu kalau bisa saya bilang ya, yang pertama tentunya ini. Jadi teman-teman semua harus memenuhi basic kriteria yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu akademik kriteria dan kriteria umur gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memiliki pengalaman, baik pengalaman organisasi atau pengalaman non akademis gitu, yang sesuai dengan bidang atau jurusan yang teman-teman inginkan gitu selama di Turki. Dan ini mungkin yang paling penting ya. Jadi ketika teman-teman nanti daftar beasiswa ini, jadi kalian akan mengisi semacam letter of intent gitu. Jadi baik S1, S2 ataupun S3 gitu. Untuk S1 sendiri di letter of intent ini nanti kalian akan menjawab 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama kayak seputar future plans teman-teman semua, yang kedua alasan teman-teman memilih jurusan, dan yang ketiga adalah alasan teman-teman memilih Turki. Seperti itu. Dan untuk S2 atau S3 sendiri, letter of intent-nya itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu letter of intent sendiri. Jadi di situ teman-teman bisa mengisi pengalaman teman-teman di bidang akademis atau di bidang organisasi atau sosial atau di bidang sosial. Dan yang kedua adalah ini alasan memilih Turki. Seperti itu. Oh iya, ini juga future plans teman-teman selama di Turki juga kalian harus mencantumkan di letter of intent yang akan kalian tulis seperti itu. Itu buat S2 ya Bang? Ya, ini ada lagi sebenarnya. Jadi yang kedua dari letter of intent itu adalah academic study. Jadi ini semacam proposal tesis. Jadi di bagian ini teman-teman akan mengisi 7 bagian atau 7 pertanyaan, yaitu meliputi subjek, penelitian teman-teman semua, terus judul, analisis masalah, research method, general structure, terus academic kontribusi, dan literatur review. Yang S2 itu 7, yang S1 3 doang Bang? Atau Yang S2 dan S3 itu tadi 2 pertanyaan, yang satu letter of intent, terus yang satu tadi proposal tesis, tapi yang S1 itu 3 pertanyaan. Oh, oke. Terus nih Bang, ada teman-teman kita yang nanya juga ada yang S2 nih Bang. Berhubung Abang juga lulusan dari S2, Ya. dia nanya tentang info buat daftar S2 Bang, dan yang perlu disiapin tuh apa aja buat S2. Oke. Jadi untuk S2 di Bursa Uludağ University ya, itu teman-teman semua bisa daftar melalui 2 jalur. Yang pertama adalah jalur mandiri atau jalur daftar sendiri, dan yang kedua adalah jalur beasiswa. Untuk jalur mandiri atau jalur daftar sendiri itu teman-teman akan mendaftar secara online melalui website Uludağ University. Dan syarat utama dari dari program S2 ini adalah IPK, yaitu minimal IPK sebesar 2,25 dari 4. Seperti itu. Ini berlaku untuk program master atau program PhD gitu. Kemudian jadi tahapan seleksi dari jalur mandiri ada 2. Yang pertama adalah seleksi pre-assessment atau seleksi sebelum interview. Pada tahapan ini yang dilihat dari dari kriteria teman-teman adalah IPK. Jadi 100% IPK teman-teman akan menjadi faktor apakah teman-teman lolos pada tahap ini atau tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah tahap science exams atau interview. Jadi ketika nanti teman-teman lolos pada tahap pre-assessment, nanti teman-teman akan dipanggil dan teman-teman akan mengikuti ujian secara tertulis atau ujian interview dalam bahasa Turki tentunya. Jadi untuk final assessment atau penilaian tahap akhir ini adalah setelah kedua nilai digabungkan tadi untuk program master itu adalah
65%. Jadi minimal teman-teman lolos untuk program ini adalah 65% untuk program S2, dan untuk program S3 itu sebesar 70% gitu. Itulah syarat utama. Tentunya di sini ada kuota. Jadi kalau walaupun teman-teman lolos nilai itu tapi teman-teman kalah saing dengan teman-teman yang lain, teman-teman belum tentu bisa lolos di program ini atau program yang teman-teman inginkan. Gitu. Itu yang jalur pertama, jalur mandiri gitu kan. Kemudian yang jalur kedua adalah jalur beasiswa. Tadi sebenarnya saya sudah jelaskan di awal gitu ya, pertanyaan sebelumnya tentang jalur beasiswa gitu. Jadi nggak perlu saya jawab lagi di sini. Iya, Bang. Lalu ini perlu nggak sih Bang S2 ini pakai penelitian atau portofolio? Setahu saya mungkin untuk jalur mandiri nggak ada. Jadi jalur mandiri itu syarat utama yang tadi saya sebutkan adalah IPK. Jadi syarat minimal IPK itu yang benar-benar diperhatikan oleh universitas kayak gitu. Kalau S1 juga perlu portofolio. Setahu saya tidak ada. S1 Di S2 ini nggak ada ya? nggak ada kayak gitu. Cuma mungkin untuk jalur beasiswa itu penting. Jadi kayak apa penelitian maksudnya kayak proposal tesis atau apa namanya portofolio juga mungkin itu akan menjadi salah satu faktor yang menentukan teman-teman untuk lolos di jalur beasiswa. Oke Bang. Kalau misalnya nih Bang, menurut Abang sendiri nih, enaknya YTB sama negara lain apa sih Bang? Beasiswa dari negara lain? Oh, mungkin ini ya. Saya kurang tahu maksudnya detailnya dari beasiswa dari negara lain. Cuma kalau dari YTB sendiri saya bisa bilang bahwa YTB itu ini apa namanya syaratnya nggak terlalu susah. Karena yang pertama dia nggak memerlukan apa namanya sertifikat bahasa Inggris gitu. Jadi untuk program-program yang menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa pengantarnya, teman-teman semua nggak perlu menggunakan sertifikat bahasa Inggris gitu. Oke, gini aja Bang, pertanyaannya Bang. Ya, Makasih Bang udah datang Bang. sama-sama.